Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara mengaku orang beriman itu baik. Karena itu adalah tanda bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Namun saudara, iman yang sejati tidak hanya dalam pengakuan. Iman yang sejati tidak hanya di dalam ucapan, tetapi iman yang sejati itu harus nyata di dalam tindakan, saudara. Iman itu dapat dilihat melalui apa yang kita lakukan di dalam tindakan dan perbuatan nyata kita. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah seorang yang lumpuh. Lalu dia mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Nah, saudara, kesembuhannya itu terjadi oleh karena adanya tindakan iman yang nyata. Untuk itu kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Setelah dalam kisah ini, kisah tentang 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh. Nah, saudara, pada waktu mereka menggotong orang yang lumpuh ini untuk dibawa kepada Yesus, supaya orang yang lumpuh ini bisa disembuhkan, bisa berjalan. Tetapi pada waktu mereka sampai di tempat di mana Yesus sedang mengajar orang banyak itu, saudara, mereka tidak bisa melewati kerumunan orang banyak, saudara, ya. Terlalu padat, terlalu banyak orang. Kemudian, saudara, mereka dikatakan naik ke atas, lalu membuka atap, lalu mereka kemudian menurunkan orang lumpuh itu bersama tilamnya tepat di depan Yesus. Saudara, saya kira ini satu kisah yang tidak mudah, saudara, ya. Kisah ini pasti didorong oleh sebuah keyakinan yang kuat, saudara. Bayangkan, saudara, ya, 4 orang ini sepakat membawa orang yang lumpuh ini naik ke atas. Tidak mudah membawanya lewat sebuah tangga, naik ke atas. Lalu sampai di atas, saudara, mereka harus berani malu membongkar atap itu. Dan kemudian sudah dipersiapkan dengan tentu tali temali, saudara, tali untuk menurunkan orang lumpuh ini. Lalu mereka tentu tidak langsung menurunkannya. Mereka pasti begitu buka atap itu, mereka mungkin ngintip, saudara, lihat posisi di mana Yesus ada, saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika mereka turunkan orang lumpuh itu, diturunkan tepat di depan Yesus.
Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata ketika dilihatnya iman mereka, ini menarik sekali ya. Ketika dilihatnya iman mereka, saudara, iman itu adalah sifatnya abstrak. Iman itu tidak dapat dilihat, saudara. Tetapi iman itu dapat dilihat dari ekspresi iman. Ya, melalui tindakan, melalui perbuatan yang kita lakukan. Jadi saudara, ekspresi iman itu adalah ekspresi yang bertindak. Artinya iman itu berinisiatif, berjuang, mengatasi segala rintangannya dan menyerahkan masalahnya kepada Yesus. Saudara-saudara, iman itu tidak hanya iman yang sifatnya inisiatif, tetapi iman itu sifatnya aktif. Bukan pasif, saudara. Nah, saudara, jadi jika engkau mengaku engkau orang beriman, pengakuan itu tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalahmu. Ketika kau mengaku engkau orang beriman, saudara, engkau punya inisiatif. Engkau harus mempunyai tindakan yang aktif, saudara, untuk menyatakan engkau adalah orang beriman. Jadi, mujizat bisa terjadi dalam hidup seseorang bukan hanya ia berkata, saya percaya, saya tunggu mujizat Tuhan. Mujizat bisa terjadi karena ada aksi ataupun ekspresi iman sebagai orang percaya. Jadi saudara, lakukan satu tindakan kecil dengan iman, maka engkau akan melihat dampak yang besar daripada imanmu. Saudara, kita pernah dengar kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000, bukan? Nah, saudara, pada waktu itu sudah sore hari, lalu Tuhan Yesus tanya kepada Filipus, di manakah kita bisa mendapatkan makanan, saudara? Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus di manakah itu dijawab oleh Filipus, berapakah? Ya kan? Di mana kita bisa dapat? Tetapi jawaban Filipus adalah, ya uang senilai 200 itu tidak cukup, 200 dinar tidak cukup untuk orang banyak ini. Lalu salah satu di antara mereka berkata, oh, ini ada, tetapi 5 roti 2 ikan, apalah artinya 5 roti 2 ikan bagi orang banyak ini? Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Ketika Tuhan Yesus minta dibawakan kepadanya, lalu diserahkan, lalu Tuhan Yesus dikatakan mengucap syukur. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, saya mau tanya saudara, apakah 5 roti 2 ikan itu tiba-tiba terjadi mujizat dan menjadi tumpukan yang besar dan banyak, saudara? Tidak. Mujizat tidak terjadi pada waktu berdoa, tapi mujizat terjadi pada waktu ada aksi iman. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari silakan bagi, silakan bagi, silakan bagi. Dan amazing, keajaiban terjadi, saudara. Dari 5 roti 2 ikan dibagikan dan tidak habis-habisnya, sampai dikatakan 5.000 lebih orang dikenyangkan. Saudara, tanpa murid-muridnya ini mentaati perintah Yesus, maka tidak mungkin terjadi mujizat. Tidak mungkin orang banyak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan makan dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara, di sinilah kita belajar bahwa iman itu nyata di dalam tindakan. Mujizat itu terjadi bagi orang percaya yang tidak hanya menunggu tetapi bertindak sesuai dengan imannya. Saudara, kita belajar dari apa yang terjadi di dalam kisah ini. Tentu pertama-tama kita bersyukur karena kita adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan iman, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, saudara, kita perlu belajar. Belajar tidak hanya percaya dengan pengakuan kita. Belajar percaya tidak hanya dengan pengetahuan kita, understanding kita. Tapi belajar juga percaya di dalam hal bertindak. Artinya percaya apa yang difirmankan Tuhan itu iya dan amin. Bukankah seringkali ketika kita diminta untuk melakukan perintah Tuhan, kita dalam sikap keraguan-raguan padahal kita berkata kita percaya sama Tuhan. Dan saudara, sekali lagi,
Iman itu iman yang inisiatif, iman itu iman yang aktif, iman itu iman yang bertindak, mentaati persis seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudara, biarlah kiranya kita orang-orang yang percaya, bukan orang percaya pasif. Tidak hanya menunggukan mujizat, tetapi kita justru menjadi orang yang aktif. Orang yang percaya Tuhan sanggup, orang yang percaya bahwa Tuhan menolong saya, bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar kepada saya, Tuhan bisa mengatasi segala kesulitan saya. Maka saudara, mari kita belajar tidak hanya mengakui, tidak hanya punya pengakuan, tapi mari kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Saudara, sekecil apapun perintah Tuhan, itu penting bagi kita. Tidak hanya mentaati Dia dalam rangka kita ingin supaya persoalan kita diselesaikan, tapi dalam kehidupan kita hari-hari kita belajar untuk menyatakan iman kita supaya iman kita itu nampak. Iman yang nampak bukan hanya untuk diri kita. Iman kita yang nampak bukan hanya supaya Tuhan tahu, tapi supaya iman kita nampak sehingga dunia ini bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya setiap hari punya tanggung jawab untuk melakukan bagian kita. Bagian Tuhan adalah Dia menolong kita. Bagian Tuhan adalah Dia mendengar doa kita. Bagian Tuhan adalah memberikan jalan keluar bagi kita. Bagian Tuhan adalah Dia melakukan bagiannya untuk kita. Nah, bagian kita adalah, tanggung jawab kita adalah sebagai orang percaya, mari kita bertindak sesuai dengan iman kita kepada firman-Nya. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudara. Maka saudara, firman Tuhan melakukan sesuatu yang melampaui apa yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan sanggup melakukan melampaui apa yang kita harapkan kepada Tuhan. So, Paulus pernah berkata di dalam Efesus pasal 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Tuhan sangat menghargai dan ingin agar kita menjadi orang-orang percaya, tidak hanya mempunyai pengakuan di bibir mulut kita. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang percaya dalam understanding kita, tetapi mari kita belajar kepada Tuhan di dalam segala perkara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ampunilah kami jika kami mengaku percaya tetapi tidak berusaha untuk mengatasi kesulitan kami. Kami hanya diam menunggu mujizat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami agar kami belajar percaya dengan benar. Iman kami nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kami. Iman kami nyatakan kepadamu ya Tuhan. Tidak hanya dengan ucapan tapi dengan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.